Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita lanjutkan dari kisah 12 Rasul, yaitu Santo Yohanes. Sebagai riwayat Santo Yohanes, asal-usul dan panggilan, Yohanes adalah anak dari Zebedius dan Salome. Dengan awal pekerjaannya, Yohanes adalah seorang nelayan di Danau Genesaret, Galilea. Ia bersama dengan Yakobus saudaranya dipanggil untuk menjadi Rasul Kristus. Yesus memberikan julukan yaitu anak-anak guru kepada kedua putra Zebedius ini karena berkaitan dengan wataknya yang mudah marah. Kemudian Yohanes merupakan murid yang dikasihi oleh Yesus. Bersama dengan saudaranya Yakobus dan Petrus, Yohanes termasuk kelompok rasul inti di dalam bilangan ke-12. Ia bahkan disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus. Sekalipun di antara para rasul, dia disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus, ia tampil dengan rendah hati dan tidak menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan para rasul Kristus yang lain. Karakter seperti ini terbentuk karena ketaatannya dalam mengikuti kehendak Allah. Hidup di abad pertama dan meninggal kira-kira dalam umur 100 tahun. Santo Yohanes juga menjadi saksi mata di dalam peristiwa mukjizat, yaitu bersama dengan Yakobus dan Petrus. Mereka menyaksikan peristiwa kebangkitan Putri Yairus yang waktu itu sakit. Kemudian menjadi saksi peristiwa perubahan Yesus di Gunung Tabor. Dan peristiwa sakaratul maut dan doa Yesus di Taman Getsemani. Adanya suatu permintaan dari ibunya bersama Yakobus kakaknya, Yohanes meminta kepada Yesus dengan perantaran ibunya agar mereka boleh duduk di sisi kanan kiri Yesus di dalam kerajaannya nanti. Keduanya pun berjanji akan meminum piala sengsara untuk memperoleh hal yang dipintanya itu. Tetapi Yesus menjawab bahwa hal duduk di sebelah kiri dan kanan adalah urusan Bapaknya di surga. Kesetiaan Rasul Yohanes, di mana Yohanes mengikuti di belakang Tuhan ketika orang-orang membawa Yesus yang terikat dari Taman Getsemani ke istana imam besar Hanas dan Kayafas. Yohanes berada di sana di halaman imam besar selama mereka menginterogasi gurunya, dan dia dengan tegas mengikutinya di dalam perjalanan ke Golgota, berduka dengan segenap hatinya. Di bawah kaki salib, Rasul Yohanes berdiri bersama dengan Bunda Allah dan mendengarkan firman Tuhan yang ditunjukkan kepadanya dari kayu salib. "Hai perempuan, lihatlah anakmu." Lalu Tuhan berkata kepada Rasul Yohanes, "Lihatlah ibumu." Sejak saat itu Rasul Yohanes seperti anak yang penuh kasih, memberikan dirinya sendiri untuk menjaga Bunda Maria dan melayaninya sampai wafatnya Bunda Maria. Setelah peristiwa penyaliban Yesus dan hari Paskah berlalu, pagi-pagi sekali Maria Magdalena dan beberapa wanita membawa rempah-rempah ke makam Yesus untuk meminyaki tubuhnya sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi. Mereka kembali dengan berlari-lari kepada para rasul untuk menyampaikan suatu berita yang mengejutkan, di mana tubuh Yesus telah hilang dari makam. Maka Petrus dan Yohanes pergi untuk menyelidiki hal itu. Hati Yohanes yang bergetar hebat membuat ia berlari dengan sangat cepat dan tiba terlebih dahulu. Tetapi karena ia sangat menghormati Petrus, ia tidak mau mendahuluinya dan membiarkan Petrus untuk masuk pertama ke dalam kubur. Ia masih menunggu sampai Petrus datang dan masuk ke dalam makam terlebih dahulu. Baru sesudahnya ia masuk dan melihat kain kafan yang telah tergurung rapi.
Dalam minggu itu juga para murid sedang menjala di danau Tiberias tanpa hasil. Seseorang yang berdiri di pantai mengatakan kepada mereka untuk menebarkan jala ke sisi lain perahu. Ketika mereka menarik kembali, jala tersebut penuh dengan ikan-ikan besar. Dan Yohanes adalah orang pertama yang mengenali siapa orang tersebut. Lalu dengan kerendahan hati yang luar biasa, ia mendekati Petrus dan berkata, "Itu Tuhan." Maka Petrus segera terjun ke danau dan berenang ke pantai menuju Tuhan, sedangkan Yohanes dan para rasul lain tetap datang dengan perahu. Sebagai pelayanan Yohanes, Rasul Yohanes pergi ke Efesus dan kota-kota lain di Asia Kecil untuk memberitakan Injil, membawa muridnya bernama Prokorus. Mereka naik kapal dan diserang badai yang mengerikan. Semua penumpang terlempar ke daratan dan hanya Yohanes yang tenggelam ke dalam laut. Pada hari ke-14 dalam perjalanannya, Prokorus berdiri di tepi laut dan melihat bahwa ombak telah membawa seorang pria ke darat. Dia menghampirinya dan mengenali bahwa orang itu adalah Rasul Yohanes yang masih hidup dan telah dilindungi oleh Tuhan selama 14 hari lamanya di laut. Kemudian bagaimana terjadinya penganiayaan dan pengasingan Yohanes. Pada masa itu telah terjadi penganiayaan orang Kristen di bawah Kaisar Nero. Mereka membawa Rasul Yohanes untuk diadili di Roma. Yohanes dijatuhi hukuman mati karena pengakuan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan memelihara orang pilihannya. Ketika Yohanes diberi minum secangkir racun yang mematikan, dia tetap hidup. Kemudian Yohanes juga tanpa cedera dari kuali minyak mendidih ketika dilemparkan ke atasnya oleh penyiksa. Setelah itu, mereka akhirnya mengirim Rasul Yohanes untuk dipenjara dan diasingkan ke Pulau Patmos, di mana ia menghabiskan waktunya selama bertahun-tahun di pulau itu, dan dia menulis Injil Wahyu tahun 67, di mana di dalam kitab ini menggambarkan tentang kesengsaraan gereja dan akhir dunia. Selama perjalanan menuju tempat pengasingan, Yohanes banyak mengerjakan mukjizat. Di Pulau Patmos, khotbah dan mukjizatnya menarik semua penghuni pulau itu kepadanya, dan dia mencerahkan mereka tentang terang Injil. Dia mengusir banyak setan dari kuil-kuil berhala, dan dia banyak menyembuhkan banyak orang. Akhirnya ketika keluar dari pengasingan yang berkepanjangan, Rasul Yohanes menerima kebebasannya dan kembali ke Efesus, di mana dia melanjutkan aktivitasnya dan menginstruksikan orang-orang Kristen untuk waspada terhadap guru-guru palsu dan ajaran mereka yang keliru. Pada tahun 95, Rasul Yohanes menulis Injilnya di Efesus. Dia meminta semua orang Kristen untuk mengasihi Tuhan dan satu dengan yang lain. Dengan begitu mereka dapat memenuhi perintah Yesus. Gereja memanggil Yohanes sebagai Rasul Kasih karena dia terus-menerus mengajarkan bahwa tanpa kasih manusia tidak dapat mendekati Allah. Yohanes hidup lebih dari 100 tahun. Gereja merayakan Santo Yohanes Sang Teolog pada tanggal 21 Mei sebagai kalender Gregorian dan 8 Mei kalender gereja atau Julian Lama. Dan Yohanes dimakamkan di Efesus. Sebagai teladan Yohanes, ia menunjukkan karakter kasih yang menyala, berapi-api dan penuh pengorbanan, sehingga dia dijuluki sebagai sang teolog, pengajar agung, soko guru setelah Santo Petrus. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sedikit riwayat daripada Santo Yohanes Rasul. Semoga ini memberikan kita suatu keteladanan di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.